Tanda tangan. Tanda tangan, Pak. Tanda tangan. Ya. Pertama. 30 tahun mengajar, ratusan anak dibimbing, diajari adab, akhlak, dan kedisiplinan. Tapi hari ini, semua pengabdian itu tak berarti di hadapan selembar laporan dan segepok uang damai. Di Demak, seorang guru tua bernama Mbah Zuhdi hanya bisa pasrah. Tamparan spontan yang lahir dari amarah mendidik justru membuatnya terlilit utang dan ancaman hukum. Hukum kan manfaatin ojo bermanfaat bisa dilakoni aku besok untuk bagian saya. Ini bukan soal siapa salah, siapa benar. Ini soal nurani. Apakah guru kini hanya boleh mengajar, tapi tak boleh mendidik? Apakah sistem hukum kita masih bisa melihat perbedaan antara kekerasan dan ketegasan? Ada ngoten balik ntar ngoten itu namanya nimpare kula niku nempel ntar mendidik yang biasa Mas. Saya istimewa mboten nate kula 30 tahun nempel mendidik yang alas satu mboten nate bias. Bulan apa itu Pak Yudi? Bulan apa? Pun lali kula niku nembe seminggu ansale ngucap kula. Kami hadirkan semua fakta, kami suarakan kebenaran, demi guru, demi pendidikan, demi masa depan anak bangsa. Jakarta Amateur News. Dunia pendidikan kembali diguncang oleh kabar memilukan dari jantung Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seorang guru madrasah diniyah Madin bernama AZ, 50 tahun, harus menanggung beban yang tak sebanding dengan pengabdian tulusnya. AZ dijatuhi denda fantastis senilai 25 juta rupiah, hanya karena sebuah tamparan spontan kepada seorang siswa yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah. Peristiwa ini sontak menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial, dipicu oleh unggahan akun Instagram @info_kejadian_demak. Dalam video singkat yang tersebar luas itu, terlihat seorang guru tengah menandatangani sebuah dokumen, yang kemudian diketahui merupakan kesepakatan damai antara AZ dan wali murid korban. Narasi dalam video menyebut bahwa guru Madin tersebut dikenai sanksi denda yang cukup mencengangkan. Insiden ini pun segera dikonfirmasi oleh salah satu perangkat desa Jatirejo, Karanganyar, tempat madrasah itu berada. Meskipun pihak desa enggan mengulas lebih jauh soal teknis penyelesaian kasus, kebenaran peristiwa tersebut diakui secara terbuka. Menurut informasi yang dihimpun dari Kepala Madin, Miftahul Hidayat, kejadian itu berlangsung pada tanggal 30 April 2025 pukul 14:30 waktu Indonesia bagian Barat, ketika AZ tengah mengajar mata pelajaran fikih di kelas 5. Tiba-tiba saja ketenangan kelas dipecah oleh suara gaduh dan lemparan sandal dari arah luar kelas. Rupanya, siswa kelas 6 tengah bermain-main di depan ruangan hingga sebuah sandal mendarat di kepala AZ, membuat peci yang dikenakannya terjatuh ke lantai. Reaksi spontan pun muncul. Dengan penuh emosi dan naluri disiplin seorang pendidik, AZ menghampiri kelas 6, menuntut klarifikasi. Sayangnya, seluruh siswa memilih diam, tak satu pun mengaku. Dalam situasi panas tersebut, AZ memberikan peringatan keras. Jika tak ada yang mengaku, seluruh siswa akan dibawa ke kantor. Ancaman itu langsung memantik reaksi murid-murid yang serempak menunjuk seorang siswa berinisial D sebagai pelaku. Tak dapat menahan rasa kecewa dan amarah, AZ secara refleks menampar siswa tersebut. Tamparan itu menurut AZ bukanlah bentuk kekerasan membabi buta, melainkan bagian dari metode mendidik yang telah ia praktikkan selama 3 dekade. Namun, peringatan fisik itu ternyata tak bisa diterima oleh keluarga siswa. Pada tanggal 1 Mei 2025, kakek korban melaporkan kejadian ini kepada Kepala Madin. Saat itu, kondisi siswa yang ditanyakan sedang tidak berada di tempat.
Tak lama kemudian, ibu dari siswa mendatangi rumah Kepala Madin dan diusulkanlah proses mediasi antara kedua belah pihak. Dalam proses mediasi yang berlangsung siang hari itu, AZ mengakui bahwa dirinya menampar siswa. Permintaan maaf pun disampaikan secara resmi, baik dari pribadi AZ maupun perwakilan madrasah. Namun, permintaan maaf itu tak cukup. Sang ibu korban meminta agar dibuatkan surat pernyataan di atas materai. Saat Kepala Madin menanyakan isi surat tersebut, ibu korban belum bisa menjawab, mengaku akan membahasnya dulu dengan keluarga besar. AZ atau yang dikenal warga dengan panggilan Bazuhdi mengungkapkan bahwa dirinya memang dikenal galak, tapi ia bersumpah bahwa tamparannya tidak pernah menyakiti secara fisik. 30 tahun saya jadi guru, tidak pernah menampar sampai ada yang luka. Itu tamparan mendidik, ujarnya dengan mata berkaca. Kisah pun belum usai. 3 bulan setelah mediasi, AZ mengira permasalahan telah selesai. Tapi ia dikejutkan dengan kedatangan 5 orang yang mengaku berasal dari sebuah LSM. Mereka datang membawa surat pemberitahuan dari kepolisian terkait laporan kasus penamparan yang menyeret nama AZ. Tak hanya itu, mereka juga membawa kabar tak mengenakan. Permintaan uang damai sebesar 25 juta rupiah. Nominal itu sempat dinegosiasi hingga akhirnya turun menjadi 12,5 juta rupiah. Namun bagi AZ, angka tersebut tetap terlalu tinggi. Dengan gaji hanya Rp450.000 setiap 4 bulan, membayar uang sebanyak itu jelas mustahil tanpa bantuan. Maka ia pun harus berutang ke berbagai pihak demi menyelesaikan perkara ini. Demi mencabut laporan di kepolisian, AZ pun membayar damai dari hasil pinjaman sana-sini. Sungguh ironi yang menyayat. Seorang guru yang mengabdi di madrasah selama puluhan tahun, menerima honor yang jauh dari layak, harus menanggung beban denda yang lebih besar dari total penghasilannya setahun. AZ mengaku pasrah dan menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Sedih ya sedih, tapi mau bagaimana lagi? Ya sudah dilakoni saja, ujarnya dengan suara lirih. Kepala Madin pun meminta agar masyarakat berhenti membesar-besarkan kasus ini. Sudah selesai, tidak perlu digoreng kemana-mana. Kasihan Pak AZ, ucapnya. Pihak Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKD Kabupaten Demak juga menegaskan bahwa kasus ini sudah damai dan masyarakat tidak perlu lagi menggalang donasi. Namun, suara hati masyarakat tidak bisa dibendung. Banyak warga yang merasa iba dan memberikan donasi sukarela untuk AZ, meski pihak madrasah tidak mendorong adanya penggalangan dana. Kesimpulan, kisah Guru Madin di Demak ini menyentil nurani kita semua. Di satu sisi, dunia pendidikan mengajarkan kedisiplinan. Namun di sisi lain, tindakan yang dianggap sebagai bentuk mendidik kini harus dibayar mahal secara hukum dan sosial. AZ bukan hanya menghadapi laporan hukum, tetapi juga trauma, tekanan ekonomi, dan stigmatisasi publik. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dunia pendidikan tak hanya membutuhkan guru yang berkompeten, tetapi juga perlindungan hukum dan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka. Saran, Amateur News menyerukan kepada para pemangku kebijakan untuk lebih serius memperhatikan perlindungan hukum bagi guru, khususnya mereka yang bertugas di institusi pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah. Diperlukan regulasi yang adil agar tindakan disiplin tidak langsung dikriminalisasi, apalagi bila dilakukan dalam koridor pembinaan dan tidak menimbulkan luka fisik. Dan untuk publik, mari bijak menyikapi setiap peristiwa. Jangan buru-buru menghakimi, apalagi menjadikannya ladang konten viral tanpa konteks yang utuh. Hormati guru, dengarkan anak, dan bijaklah menengahi. Mari kita kembali kepada asas kecintaan kita terhadap para ulama-ulama dan para kiai kita. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau? 30 tahun mengabdi, keikhlasan yang beliau bukan untuk apa-apa.